Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Asfia Sohaila. Saya merupakan salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya. Saya akan menceritakan mengenai sebuah sejarah tentang sosok ulama terpandang yang ada di Blampidi, Aceh Barat Daya. Beliau bernama Abu Syekh Mut yang juga diberi gelar dengan Syekhuna yang memiliki arti guru dari semua guru. Nama asli beliau adalah Tengku Teku Mahmud bin Teku Ahmad yang berasal dari Loknga. Kehadiran Abu Syekh Mut dalam iklim keilmuan Aceh memiliki makna yang cukup penting, mengingat banyak ulama karismatik Aceh generasi sesudahnya adalah murid-muridnya, termasuk ulama terpandang Aceh, Abuya Syekh Mudawali yang merupakan Syekhul Masaih. Ulama-ulama Dayak kontemporer juga pernah belajar kepada Abu Syekh Mut. Abu Syekh Mut diperkirakan lahir sekitar tahun 1899. Beliau ulama keturunan bangsawan dan ule balang kawasan Loknga yang kemudian menikah ke Lamlom masih dalam kawasan Aceh Besar. Mengawali pengembaraan intelektualnya, Abu Syekh Mut memulai belajar agama di desanya, disertai pelajaran umum di sekolah yang dikhususkan pada anak-anak bangsawan ketika itu. Setelah beberapa tahun belajar di desanya, Abu Syekh Mut kemudian lebih tertarik memperdalam keilmuannya dalam bidang agama, dan beliau memilih belajar ke Dayak Krungkale di Sim pada tahun 1916 setelah tibanya Abu Haji Hasan Krungkale dari Mekah. Hampir 5 tahun Abu Syekh Mut belajar dengan segenap kesungguhan dan ketekunan di Dayak Krungkale sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama muda yang mendalam ilmunya dan mampu menguasai kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Namun Abu Syekh Mut masih merasa minim ilmu dan pengetahuannya, sehingga beliau berinisiatif untuk berangkat ke Yan, Kedah, Malaysia untuk mematangkan keilmuannya. Apalagi di Kedah tempatnya Dian, masyhur ulama besar Aceh yang hijrah ke sana, yaitu Tengku Cik Muhammad Arsyad Dian. Dengan menumpang kapal pelajar yang akan diberangkatkan ke Batavia, berangkatlah Abu Syekh Mut. Setelah menamatkan pendidikan di Yan, Kedah, Malaysia, Abu Syekh Mut kemudian dikirim ke Blampidi atas permintaan Teku Sabi Ule Balang, Kutabatel Blampidi, untuk menjadi ulama dan pengayom agama masyarakat Blampidi dan sekitarnya. Karena sebelumnya, yang menjadi pemimpin agama di Blampidi adalah Tengku Muhammad Yunus Long atau Tengku Dilong Ulama Pusa, yang kemudian dikembalikan ke Kutaraja Banda Aceh setelah peristiwa penyerangan Tangse Belanda dan syahidnya Tengku Pekan dan pengikutnya di Blampidi. Setelah 1 tahun syahidnya Tengku Pekan, yaitu pada tahun 1926, tibalah Abu Syekh Mut untuk menjadi guru bagi seluruh masyarakat Blampidi dan sekitarnya pada tahun 1927. Sedangkan di Labuan Haji, ketika itu telah datang sebelum beliau ulama utusan Kutaraja, Tengku Syekh Muhammad Ali atau yang dikenal dengan Abu Lampisang sekitar tahun 1921. Abu Ali diutus ke Labuan Haji atas rekomendasi Tuanku Raja Kemala dan Abu Krungkale. Mulailah Abu Syekh Mut mendirikan lembaga pendidikan yang beliau namakan dengan Dayah Bustanul Huda yang berada di seputaran komplek Masjid Jami Baitul Adim Blampidi. Terhitung mulai tahun 1928, beliau memimpin dan mengayomi masyarakat Blampidi sampai hari terakhir wafatnya. Beliau telah menjadi ulama yang mengayomi dan memimpin Dayah Besar Bustanul Huda. Karena ketekunan beliau dalam mengajar, banyak dari murid-muridnya yang menjadi para ulama generasi sesudahnya, bahkan ada menjadi ulama besar pula. Abu Syekh Mut banyak mengkader ulama-ulama terpandang yang melanjutkan estafet keilmuan dan keulamaan sesudahnya. Di antara sekian banyak murid Abu Syekh Mut Blampidi adalah Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, Abu Calang Tengku Muhammad Arsyad, Abuya Syekh Jailani Kota Fajar, Abu Haji Adnan Mahmud Bakongan, Abuya Syekh Haji Muhammad Yatim Suwa atau dikenal dengan Tengku Bilal Yatim, Abu Imam Syamsuddin Sangkalan, Abu Ibrahim Woyla, Abu Abdul Ghaffar Loknga, Tengku Din Samatiga, dan banyak para ulama lainnya yang tersebar di seluruh Aceh. Bahkan, Abu Syekh Mut merupakan guru utama dari Abuya Syekh Mudawali setelah belajar dari Abu Ali Lampisang. Abu Syekh Mut
merupakan seorang ulama yang sangat mendalam ilmunya, juga seorang ulama yang zuhud dan ahli tasawuf. Hal senada juga diamini oleh Abuya Muhibbuddin Wali yang pernah berjumpa dengan Abu Syekh Mud, di mana menurut Abuya Doktor bahwa Abu Syekh Mud selalu memposisikan dirinya sebagai seorang guru yang lebih memilih diam dan mendoakan seluruh murid-muridnya, termasuk Syekh Muda Wali yang menjadi murid kebanggaannya. Setelah berkiprah secara luas dan mengkader banyak ulama, wafatlah Abu Syekh Mud pada tahun 1966 dan dimakamkan di Blampidi, Aceh Barat Daya. Setelah wafatnya Abu Syekh Mud, estafet pimpinan Dayah Bustanul Huda dilanjutkan oleh ulama lainnya yang juga merupakan menantunya, yaitu Tengku Syekh Abdul Hamid Kamal yang dikenal dengan Abu Haji Blampidi. Abu Haji Abdul Hamid Kamal memimpin dayah tersebut sampai wafatnya pada tahun 1980, yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Muhammad Syamar Fali sepulangnya beliau belajar di dayah Darussalam Labuan Haji. Ketiga ulama besar tersebut telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kontribusi yang besar. Kehilangan para ulama adalah kehilangan yang nyata dan tidak tergantikan. Dari sini kalian bisa tahu ternyata ada satu sejarah mengenai sosok ulama terpandang di Ardiyah yang sudah hampir terlupakan oleh pemuda-pemudi generasi muda Ardiyah. Nah, jadi diharapkan kepada seluruh pemuda-pemudi Ardiyah agar tidak melupakan sejarah tentang agama, apalagi tentang para ulama, dan mampu memetik hikmah serta manfaat dari sejarah tersebut. Oke, sekian dari saya, Asfia Suhaila. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.